Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Rapi TV. Kali ini kita lanjutkan lagi cerita Om Duda Natskal bab selanjutnya. Buat kalian yang udah mampir di channel ini, jangan lupa kasih like dan subscribe channel ini. Dan untuk video berikutnya, admin selalu tempelkan linknya ada di bawah deskripsi video ini. Terima kasih. Langsung saja kita mulai. Tahan, kata Dimin seraya menerkam istrinya. Malam-malam indah tidak pernah membosankan dengan nikah yang berhasil menghiasi malam-malamnya itu. Semakin membuat Dimin tergila-gila dengan nikah. Gila, kenapa masih kaya aja? Tanya Jimin yang sedang berusaha membuka gawang. Gue kan perawatan dodol, kalau enggak ntar lo belok ke rumah janda. Gue nangis lagi, kata Nika yang sedang berada di bawah Dimin. Setelah pertempuran sengit itu, Dimin meminta pada Nika untuk tidak membahas pernikahan lainnya. Nika pun menganggukkan kepala. Setelah lelah dan bermandikan keringat, sekarang Dimin tertidur pulas. Sementara Nika tidak dapat memejamkan matanya. Belakangan ini ia susah tidur, memikirkan apa yang salah dengan dirinya. Keesokan paginya, selesai sarapan di rumah Yanti kedatangan tamu. Tamu itu adalah besannya. Terlihat Monika juga ikut bersamanya. Aditya masih diam pada adiknya. Teringat dengan perbuatannya yang dianggap sebagai pengkhianat. Terlebih lagi Aditya harus melihat anak Arnold yang digendong. Aditya berlalu begitu saja, hanya menyapa ibu dan bapak dari asistennya. Silahkan masuk, maaf tidak bisa menemani. Saya harus kembali bekerja, kata Aditya yang berdiri di teras. Monika sendiri segera masuk mencari ibunya yang sedang menyemprotkan air di bunganya. Silahkan, hati-hati di jalan nak, kata ibu Doni dan setelah mengantarkan keluarga kecilnya itu. Doni pun segera berangkat bersama Aditya. Doni yang mengemudikan mobilnya dan Aditya duduk di bangku belakang. Aditya bertanya jadwal hari ini dan Doni pun menjawabnya. Dan Bayu sudah terbiasa tidak diantar oleh Keisha. Ia mengerti kalau ibunya harus menjaga adik bayi. Bayu diantar oleh Suster Reza dan Mang Ujang. Kembali ke rumah Yanti. Kak Fai udah suntik lagi belum? Tanya Monika yang sudah duduk santai di ruang tengah. Belum, rencana hari ini. Fahri udah belum? Tanya Keisha yang seraya memberikan empati untuk Fai. Keisha menirukan gaya Fai di ruang tengah. Udah bisa ngoceh ya kak? Tanya Monika seraya memperhatikan Pai yang semakin gembul. Iya, Fahri juga udah bisa ngoceh kan? Monika menggelengkan kepala seraya mengerucutkan bibirnya. Sabar, pertumbuhan anak-anak beda-beda. Enggak semua sama, ada yang cepat ada juga yang lambat, kata Ibu Doni yang ikut nimbrung. Iya Bu, Monika tersenyum padanya. Ya udah, nanti kita berangkat bareng ya ke RS, kata Keisha dan Monika pun mengiyakan. Keisha dan Monika diantarkan oleh Mang Ujang yang baru saja kembali dan juga asisten Keisha yang selalu mengikutinya kemanapun. Di perjalanan, Monika menanyakan liburan Keisha yang lagi-lagi tertunda. Iya, waktu itu mau represi, akunnya mabok. Mau ganti liburan ke Turki, tapi Pai masih bayi. Udah gedean sekarang, ayahnya yang sibuk, kata Keisha. Untung sabar ya kak, kata Monika dan Keisha hanya tersenyum. Sesampainya di rumah sakit, Keisha dan Monika segera mengantri di poli anak. Rupanya di sana juga ada Mae. Mae sengaja kembali dan sangat sering ke rumah sakit tersebut demi mengetahui keadaan anaknya. Berbeda dengan sebelumnya yang tak pernah melihat Monika, sekarang Mae merasa lega setelah melihat anaknya baik-baik saja. Bahkan Mae sangat senang anaknya memakai baju mahal. Terlihat sangat terurus. Siang ini Aditya mendengar kabar kalau Ibu Arnold kembali mengalami
halangan. Wanita itu yang membuka usaha cuci motor dan mobil di depan rumahnya setelah diberikan uang oleh Aditya waktu itu harus kembali merana setelah semua uangnya dibawa kabur oleh anak buahnya yang bekerja di bagian kasir dan mengawasi semua pegawai. Terlalu percaya, itulah yang dialami olehnya. Wanita tua itu buka usaha malah ditipu anak buahnya sendiri, kata Aditya yang sedang memperhatikannya dari dalam mobil. Setelah itu Aditya memutuskan untuk pergi dari sana. Di rumah sakit, Keisha dan Monica yang baru saja selesai imunisasi anak-anak harus bertemu dengan Mika dan Nana. "Kalian," kata Mika yang melihat Keisha dan Monica. Mika, siapa yang sakit?" tanya Monica. Keduanya bertemu saat akan keluar dari rumah sakit. "Mama sakit, biasa banyak pikiran. Ini juga gara-gara kakak kamu," jawab Mika yang merasa sebal saat melihat Keisha. "Kamu jaga mulutmu," timpal Nana seraya melirik Mika. "Sudah, ayo kita pulang," kata Nana seraya menarik lengan anaknya. Keisha dan Monica hanya memperhatikan dari belakang. Sekarang Keisha dan Monica pun segera pulang ke rumah. Tanpa mereka ketahui, Mae mengikuti keduanya, tetapi ada yang satu Mae tidak tahu kalau yang dituju adalah rumah Keisha, bukan rumah Monica. Harapannya akan dapat seiring mungkin untuk memperhatikan anaknya dari jauh. Setelah mendapatkan alamat Keisha, Mae kembali bekerja. Mae bekerja sebagai karyawan laundry dan Topan selalu ikut dengannya. Pemilik laundry tidak keberatan karena suka dengan anak kecil. Apalagi Topan terlihat lucu dan menggemaskan, putih bersih dan tampan. "Mae, tadi Topan jadi diimunisasi?" tanya pemilik laundry yang sedang duduk di kursi meja kasir memperhatikan anak buahnya yang sedang bekerja. "Iya Bu, sudah. Maaf tadi mengantri jadi lama," jawab Mae seraya memasukkan baju-baju kotor ke dalam mesin cuci. Sementara Topan ia dibiarkan bermain di lantai beralasan kasur lempek. Sementara itu di penjara Arnold sedang memikirkan Nika. Bagaimana dengan kabarnya, apa dia bahagia batinnya? Pria itu sedang duduk menunggu temannya sedang sholat sebelum kembali dimasukkan ke dalam sel. Tidak lama menunggu, temannya itu sudah selesai sholat, lalu menepuk bahu Arnold. Temannya itu berusia lebih muda darinya dan pemuda itu masuk penjara karena difitnah telah memperkosa sahabatnya sendiri. "Sholat Bang," kata pemuda itu. "Haha, lo doain aja dulu gue buat dapat panggilan," jawab Arnold seraya pandangan tetap lurus ke depan. "Hidayah atau panggilan ibadah itu kita jemput Bang. Kalau hati abang udah menjerit buat ibadah tapi abangnya nggak bangun, ya itu mah abangnya aja yang banyak alasan." "Gitu ya?" tanya Arnold seraya menatap temannya dan tidak lama kemudian sipir datang untuk memasukkan kembali para tahanan ke dalam sel. "Gimana mau sholat? Gue nggak tahu bacaannya," batin Arnold seraya menggaruk tengkuknya. Pria itu terlihat semakin gondrong dan meminta pada temannya untuk mencukurkan. Memiliki teman yang rajin beribadah apakah akan membuat Arnold kembali ke jalan yang lurus, mengakui kesalahannya. Sepulang bekerja, ingin menjemput istrinya yang sedang berlatih yoga di studio langganan. Nika baru saja selesai menggantikan pakaian dan segera mengambil tasnya di loker, mengambil ponsel dan membaca pesan Dimin yang sudah menunggu di depan studio. Nika tersenyum dan segera keluar untuk menemui suaminya. Dimin yang duduk di atas motor sportnya itu melambaikan tangan pada Nika. "Istri gue makin hari makin cantik aja," Dimin dalam hati, dan pria itu sangat gemas saat melihat rambut Nika yang dicebol. Ingin mencium leher istrinya. "Astaga, kapan sih gue nggak mikirin itu, padahal ini lagi di luar. Masih sore pula," ucapnya dalam hati. "Udah lama?" tanya Nika seraya menaiki motor Dimin. "Enggak, sekitar 10 menit," jawab Dimin seraya memberikan helm untuk istrinya. Dan Dimin tidak langsung membawa Nika pulang. Ia mengajak Nika mencari makan malam lebih dulu. Di perjalanan Nika melihat wanita yang seperti Adelia. Wanita itu mengendarai motor bebek, mengenakan seragam laundry, sepertinya baru saja mengambil orderan. Setelah melewati motor itu, Nika memastikan kalau itu Adelia atau bukan, dan ternyata iya. "Kasihan mama sekarang bekerja keras," kata Nika dalam hati. Dan Nika kembali fokus ke suaminya yang menarik lengannya supaya kembali
mengeratkan pelukannya. Nika pun menyenderkan kepala di baju helmnya. Di rumah Yanti, Yanti sedang menggelar tahlilan atas kepergian ibunya. Ia menyantuni anak-anak yatim yang diundang ke rumahnya. Begitu juga dengan Aditya. Ia melihat anak-anak itu yang tumbuh tanpa orang tua bergerak hatinya untuk segera memberikan uang. Aditya yang masih duduk di mobil itu memanggil istrinya dengan cara menelpon Keisha. Pun mendekat dan menyambut suaminya. "Maaf, tadi sibuk banget di dalam. Ayo masuk," kata Keisha, dan Aditya yang masih duduk di bangku kemudinya itu meraih pinggang istrinya. "Aku mau nyantuni mereka, tolong siapkan uangnya," kata Aditya. Pria itu menatap istrinya yang terlihat sangat cantik dengan res panjang dan hijab di kepalanya. "Kalau untuk itu udah aku pakai uang bulanan yang kamu kasih itu," jawab Keisha. Gadis itu meletakkan tangannya di bahu suaminya. "Ya udah, baik banget sih. Istri ke siapa?" puji Aditya seraya mencubit hidung Keisha. "Istrinya Om Aditya," jawab Keisha seraya melepaskan tangan Aditya dari hidungnya. Setelah itu Aditya dan Keisha masuk ke rumah melalui pintu samping. Aditya mengunci tangannya lebih dulu sebelum menemui bayinya yang sedang berada di kereta bayi. Terlihat imut dan menggemaskan saat memakai baju muslim. Aditya pun menggendong putranya yang sudah bisa duduk itu. "Anak ayah, mamam apa?" tanya Aditya yang melihat putrinya menggenggam cemilannya. Fai pun mengarahkan cemilan yang dipegang itu ke wajah Aditya dan mulut Aditya menangkap cemilan itu. Aditya mengira kalau Fai ingin menyuapinya, tetapi saat Aditya memakan cemilan itu, Fai menangis. Keisha pun menggantikan cemilan itu yang seperti kerupuk berbentuk lonjong yang masih utuh di tangan Fai, dan Fai kembali terdiam. "Masa pelit anak ayah, mamamnya ayah makan kok nangis," kata Aditya seraya menggendong bayinya. Setelah itu Yanti memanggil Keisha. "Nah, ayo, ngajinya udah selesai," kata Yanti, dan Keisha pun mengambil tasnya untuk berisi amplop. Setelah itu Keisha, Aditya, Pai, dan Bayu ikut berdiri di samping Yanti yang sedang memberikan kotak nasi beserta amplop. Masing-masing mendapatkan 2 amplop dari Yanti dan Keisha. Kembali ke Dimin dan Ririn. Mereka yang sudah mengisi perutnya itu kembali ke apartemen dan rupanya di sana Nika dan Dimin kedatangan tamu. Tamu itu adalah Mami Jimin yang membawa Siti Aisyah. Dimin sendiri merasa pangling dengan Siti Aisyah yang terlihat lebih bersih dan jerawat. Di wajahnya sudah mulai berkurang dan bekas jerawat itu sudah hilang. Dimin mempertanyakan kedatangan Siti Aisyah ke apartemennya. "Kenapa Mami? Bebas dong mau pergi sama siapa aja. Mami tadi habis belanja sama Aisyah. Terus pulangnya mampir," jawab Mami Dimin seraya membawa salad buah dingin untuk duduk di sofa panjang ruang tengah. Nika pun mengulurkan tangannya pada mertuanya, tetapi uluran tangan itu tak dibalas. Nika kembali menarik tangannya dan memilih masuk ke kamar. Dengan sengaja Nika tidak menyapa Siti Aisyah. Ia merasa kalau mertuanya memang sengaja membawa wanita lain ke dalam rumah tangga anaknya. Setelah menikah, melepaskan jaket jeansnya dan mengantungkan di samping lemari, Dimin pun masuk ke kamar. "Lo nggak apa-apa kan?" tanya Dimin seraya melepaskan jasnya. "Gue nggak apa-apa, tenang aja. Yang gue khawatirin malah lo," timpal Nika yang sekarang duduk di sofa, melepaskan kaos kaki kemudian melemparkannya ke dalam keranjang baju kotor. "Kenapa? Emang gue kenapa?" tanya Dimin seraya duduk di samping Nika. "Gue tahu maksud Mami bawa perempuan lain, pasti itu buat dijodohin sama lo." Nika pun bangun dari duduk merasa kesal dan hatinya menjadi tidak karuan. Dimin menahan dengan Nika, meminta istrinya untuk kembali duduk. "Gue udah bilang gue nggak nikah lagi, istri gue cuma satu itu lo," kata Dimin. Tetapi Nika tetap merajuk. Ia mendorong dada Dimin, "Dasar nyebelin," kata Nika yang kemudian pergi ke kamar mandi dan Dimin mengikutinya. Nika pun berhenti di pintu kamar mandi. "Jangan ikutin gue," ketus Nika. "Gue salah apa? Kenapa gue jadi nyebelin?" protes Dimin. Agaknya pria itu sedikit tidak terima karena Nika marah padanya. "Salah lo banyak. Lo yang mulai ini semua. Sekarang gue udah ada perasaan sama lo tapi malah tekanan batin gini," jawab Nika yang kemudian benar-benar masuk ke kamar mandi. "Pasti dia cemburu. Cemburu tanda sayang," gumam Dimin dalam hati. Pria itu pun merasa senang mengetahui isi hati istrinya. Di rumah Yanti, Aditya yang sudah mengganti pakaian santainya itu memberitahu kepada Keisha
kali besok malam akan ada undangan peresmian dari perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaannya. Aditya ingin membawa istrinya dan Keisha tidak menolak. Jadwalku padat sayang, lusa juga harus keluar kota. Tapi mungkin aku nggak pergi, kata Aditya, dan Keisha yang sedang menimang pai itu bertanya dengan suara lirih. Kenapa mas? Aku sedikit nggak enak badan, lagi pula aku maunya kemana-mana sama kamu, jawab Aditya yang sekarang sudah menempel pada Keisha. Memeluknya dari belakang, matanya terus memandangi putrinya yang cantik. Kemudian Keisha dan Aditya melihat ke arah pintu. Datang Bayu yang melongokkan kepalanya. Ada apa kak? Tanya Keisha seraya memperhatikan Bayu. Bayu kangen nasi goreng buatan ibu, kata Bayu. Ya udah tunggu ya, bentar lagi ibu buatkan, kata Keisha dan Aditya berbisik. Biar bibi saja yang membuatkan, beda tangan beda rasa mas, lagian aku sekarang jarang masak. Enggak apa-apa ya. Aditya pun pasrah, ia menjatuhkan tubuhnya di ranjang. Buatkan juga aku satu, jangan pedas ya, kata Aditya yang sedang mengkurap di ranjang. Keisha mengiyakan lalu memberikan bayinya pada suster Nia. Setiap kali membuat nasi goreng, setiap itu jugalah Keisha merasakan kehadiran Bobby. Keisha menjadi sangat rindu dengan ayahnya. Keisha yang sedang membuat bumbu itu menitikkan air mata, bukan pedas karena terbuya. Bawang merah tetapi menangis rindu. Seandainya orang tuanya masih ada, sudah pastilah Keisha berbagi kebahagiaan. Tenang, Keisha, kamu hanya perlu mendoakan mereka supaya bahagia juga di surga, batin Keisha. Dan Keisha pun menjadi semakin bersemangat setelah beberapa menit. Sekarang nasi goreng itu sudah siap. Keisha meminta pada Winda untuk memanggil Bayu dan suaminya. Ketiganya makan malam bersama, sedangkan Yanti ia pergi untuk menjenguk temannya yang sedang sakit. Makasih bu, nasi gorengnya enak, kata Bayu dengan mulut yang penuh. Sedikit-sedikit sayang, kata Keisha seraya mengusap rambut Bayu. Bayu menganggukkan kepala. Bu, ingat nasi goreng buatan ayah, tanya Bayu, dan seketika Aditya hampir tersedak oleh nasi goreng yang sedang dimakannya. Keisha pun memberikan air minum pada Aditya. Ingat, enak kok nasi gorengnya, jawab Keisha dengan tersenyum. Serius bu, tanya Bayu, dan Aditya menginjak kepala anaknya. Kalau ibumu udah bilang enak berarti enak Bayu, kata Aditya. Jangan bilang-bilang Bayu, sebenarnya nasi goreng itu asin, tapi karena yang buat ayah kamu, ibu tetap suka, kata Keisha yang berbicara dengan sedikit berbisik di telinga Bayu. Aditya tersenyum mendengarkan dan semua orang melanjutkan kembali makan. Di apartemen Doni, pria itu baru saja selesai mandi. Handuknya masih melingkar di pinggang, sekarang berdiri di belakang Monica yang sedang memilihkan pakaian ganti di lemari. Monica pun berbalik badan memberikan baju pada Doni. Terima kasih, kata Doni seraya menatap Monica yang juga menatapnya. Monica tersenyum dan Doni merapikan anak rambutnya. Monica membawanya ke belakang telinga. Lalu Doni memberanikan diri untuk mengecup Bayu yang tepat berada di depannya. Boleh ku kecup kening kamu? Monica pun menganggukkan kepala. Doni mencium dengan memanjamkan mata. Tidak lama kemudian terdengar suara Monica yang memanggilnya. Doni, lirih Monica seraya menepuk bahu Doni. Doni pun membuka mata dan ternyata semua itu hanya mimpi. Kenyataannya Doni baru saja tertidur di sofa. Sekarang Monica yang sedang menggendong Fahri membangunkan Doni untuk makan malam. Makan dulu ayo, udah kusiapkan, kata Monica dan merasa aneh dengan tatapan Doni yang tidak seperti biasa. Merasa grogi ditatap lama-lama oleh Doni membuat Monica memilih keluar dari kamar. Hatinya berdegup kencang dan sekarang mencoba menenangkan hatinya dengan menarik napas dalam lalu mengeluarkan perlahan. Sementara Doni, pria itu masih berbaring di sofa membayangkan apa yang baru saja ia impikan. Terasa sangat nyata kalau bibirnya berhasil mendarat mulus di kening Monica. Cuma mimpi, gumam Doni seraya bangun. Pria yang belum sempat mandi itu masih berpakaian rapi dengan kemeja dan celana panjangnya. Doni keluar dari kamar dan melihat Monica sedang bermain bersama dengan Fahri. Terlihat ibu dan bapak juga sangat menyayangi cucunya.
Doni tersenyum melihat rumahnya yang penuh kehangatan dan ibu Doni yang melihat anaknya makan seorang diri itu meminta pada Monica untuk menemaninya. "Dok, temani suamimu makan, biar Fahri sama nenek," kata ibu Doni dan Monica menurut. Mendapati menantu yang sangat menurut membuat ibu dan bapak ikut merasakan bahagia. "Pantas anak kita makin gemuk ya, Pak. Bahagia dia punya istri penurut," kata ibu dan bapak yang duduk di sofa itu tersenyum. Di meja makan, Monica mengambilkan minum untuk Doni. "Kamu udah makan?" tanya Doni dan Monica menjawab sudah. "Aku pengen nyari cemilan, kamu mau ikut?" tanya Doni seraya memasukkan sesuap nasi beserta lauknya ke dalam mulutnya. "Boleh, tapi Fahri gimana? Kan udah malam, kan ada ibu." "Baiklah," jawab Monica. Singkat cerita, sekarang Doni mengajak Monica berkeliling di malam hari menggunakan motor lamanya. Doni mengambil kesempatan untuk melakukan pendekatan dengan Monica. "Pegangan," perintah Doni dan Monica pun memegang jaket Doni. Monica masih malu untuk memeluk suaminya. Doni pun mengancap gas meninggalkan area parkir. Baru saja keluar dari area sudah ada pengendara yang menyerobot di depan Doni, membuat Doni harus mengerem mendadak dan dengan tidak sengaja membuat Monica menempelkan dadanya di punggung Doni. "Maaf," kata Monica seraya membetulkan posisi duduknya. Tetapi Doni kembali menarik tangan Monica. Doni ingin posisinya tetap seperti tadi. Di spion Doni melihat Monica yang tersenyum dan mendapati Monica yang tidak menolak saat Doni melingkarkan tangannya di pinggang. Apakah setelah ini akan ada kemajuan di antara Doni dan Monica? Malam ini Monica dan Doni menjadi semakin dekat, bahkan Doni sudah berani menggandeng tangan istrinya. Keduanya sedang membeli martabak terang bulan. Monica dan Doni menjadi perhatian para pembeli yang lain. Mereka mengira kalau keduanya bukan sepasang suami dan istri. Banyak orang mengira kalau keduanya masih pacaran dan belum merasakan pahit manisnya hidup berumah tangga. Tetapi memang betul yang orang kira. Monica dan Doni baru saja memulai kisahnya. Setelah mendapatkan martabak yang diinginkan, sekarang Doni dan Monica sudah duduk kembali di atas motor Matic Doni. Doni kembali menarik tangan Monica. "Pegangan," kata Doni dan Monica pun hanya tersenyum. Ia tersipu malu menyembunyikan wajahnya di punggung Doni. Sekarang keduanya sudah sampai di apartemen. Terlihat kalau Fahri sudah tertidur di kamar. "Ini Bu, Pak, silahkan," kata Monica seraya menyajikan martabak tersebut. Semua orang bercengkrama di ruang tengah. Setelah itu Monica terdengar suara rekan Fahri dan harus menyusul ke kamar. "Sudah larut, kalian istirahatlah Bu, Pak," kata Doni. "Iya, mari Bu," ajak bapak dan ibu pun bangun mengikuti bapak ke kamar. Sekarang Doni menyusul Monica ke kamarnya. Terlihat Monica berbaring dengan memegangi botol susu Fahri. Monica memberi isyarat supaya Doni tak berisik. Monica tidak mau anaknya terganggu lalu kembali terbangun. Doni yang terbiasa tidur di sofa kamar itu melihat kalau anak dan istrinya sudah terlelap. Doni turun dari sofa memperhatikan wajah Monica yang cantik natural tanpa make up. "Cium Don dan istrimu," kata hati Doni yang sekarang berjongkok di tepi ranjang masih memperhatikan wajah yang selalu ia rindukan bila tak melihatnya. Doni pun memberanikan diri, ia memajukan wajahnya lalu mengecup bayi kening Monica. Monica yang merasakan itu pun membuka mata, bulat sempurna. Melihat itu Doni mengira kalau Monica akan marah. Doni jatuh terduduk. Maaf," kata Doni dengan terbata. Matanya memperhatikan Monica yang sekarang sudah duduk. "Astaga, apa yang kulakukan? Dia adalah adik dari bosku," batin Doni yang merasa tidak enak hati. "Kenapa minta maaf Don? Aku istrimu bukan?" tanya Monica seraya mengulurkan tangannya membantu Doni untuk bangun. "Iya, kamu istriku. Apa aku boleh itu?" Kata Doni yang malu-malu meminta haknya. "Anu apa Don? Aku nggak ngerti maksud kamu," kata Monica seraya memperhatikan wajah Doni yang terlihat tegang. "Nggak jadi, aku bisa bikin sendiri." Doni mencari alasan. "Bikin apa malam-malam begini?" tanya Monica. "Itu aku mau kopi," kata Doni seraya berjalan ke arah pintu. Tetapi langkahnya terhenti saat Doni merasakan pelukan Monica dari belakang. "Don, kalau kamu mau hakmu sebagai suami aku ikhlas. Apalah arti pernikahan ini Don? Kita saling perhatian dan menyayangi satu sama lain. Aku sudah lama jatuh hati semenjak kamu menjadi teman baikku," lirik Monica. Ia memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatinya, tidak ingin menunggu lama untuk menundanya lagi.
Maafkan aku, bukan aku lancang, tapi aku udah nggak tahan nunggu kamu ngungkapin duluan, kata Monica, dan Doni pun melepaskan tangan Monica yang melingkar di pinggangnya. Doni berbalik badan, ia menatap Monica dengan tatapan sayu tanpa mengatakan apapun. Doni mengecup bibir tipis istrinya. Kemudian keduanya melapas segala rasa dengan diam-diam, supaya tidak mengganggu Fahri yang masih tertidur pulas. Malam ini hubungan Doni dan Monica sudah lebih dari teman. Keduanya menjadi sepasang suami istri yang sungguhan. Keesokan paginya Monica dan Doni bangun dengan wajah yang ceria, lebih ceria dari biasanya. Hari berlalu begitu cepat, Doni bekerja semakin giat untuk menafkahi anak dan istrinya. Dan Aditya ikut senang memperhatikan kehidupan Doni yang ia percayakan untuk menjaga adiknya. Syukurlah, aku ikut senang melihat kebahagiaan kalian, kata Aditya dalam hati. Aditya berpikir kalau dirinya meminta tanggung jawab Arnold tidak mungkin Monica akan bahagia seperti sekarang ini. Teringat dengan Arnold membuat Aditya ingin melihat keadaannya, apalagi kalau bukan untuk mengejek dan menertawakannya. Setelah jam kerja selesai, Aditya kembali menemui Arnold. Kali ini Arnold tidak terpancing oleh ejekan Aditya. Lo tahu kenapa gue masih kesini? Tanya Aditya yang melipat tangannya di dadanya. Menatap Arnold yang menatapnya datar. Lo masih nunggu gue sujud di kaki lo. Lo mau gue mengakui semua kesalahan gue, apalagi itulah seorang Aditya. Gak pernah berubah sebelum orang itu mengakui kesalahannya, jawab Arnold. Dan sebenarnya Arnold sangat ingin memukul kepala Aditya yang dianggapnya sombong. Ternyata lo masih baik sama siapa gue, kata Aditya. Pergilah, gue gak akan pernah sujud di kaki lo, kata Arnold seraya bangun dari duduk berniat untuk meninggalkan Aditya. Tidak ingin meladeninya. Lo yakin mau ada di sini? Apa lo nggak ingat sama keadaan nyokap lo yang lumpuh? Tanya Aditya. Dan sebenarnya Aditya memang sengaja, selain ingin mendapatkan sujud dari Arnold, ia merasa tidak tega pada wanita tua itu yang hidup sebatang kara. Mendengar itu Arnold menghentikan langkah kakinya, sejenak memikirkan ibunya, tetapi dalam hatinya juga tidak sudi untuk bersujud. Arnold berlalu begitu saja. Nggak mungkin gratis, pasti akan ada perjanjian setelah ini, batin Arnold. Pria itu benar-benar meninggalkan Aditya yang masih duduk menatap kepergiannya. Arnold, udah susah aja masih nggak tahu diri, gumam Aditya seraya bangun dari duduk. Di dalam sel Arnold terdiam dan temannya yang agamis itu bertanya, ada apa dengannya? Begini, gue punya ibu tapi udah duduk di kursi roda. Sekarang gue nggak punya apa-apa, yang gue dengar sekarang ibu hidup sendiri. Ikut sedih, apa nggak ada teman abang yang bisa dimintai tolong? Kasihan beliau, nggak bayangin gimana beliau susahnya ke kamar mandi buat balik ke kasur kalau mau tidur. Terus cuciannya juga gimana. Mendengar itu hati Arnold yang mulai melunak itu sedikit berpikir tentang ibunya. Gue bisa keluar dari sini, mantan teman gue orang kaya, dia juga yang jeblosin gue ke penjara. Emang semua salah gue, tapi gue merasa nggak sudi buat sujud di kakinya. Astagfirullah. Kalau saya demi bebas dari penjara pasti mau menurunkan gengsi, memang salah. Karena tidak seharusnya kita manusia bersujud di kaki manusia. Jadi serba salah, kata pemuda itu. Mendengar itu Arnold merasa jengkel karena pembicaranya tidak menemukan jalan keluar. Jadi gue harus gimana? Bentak Arnold. Sabar bang, jangan emosi, kata pemuda itu yang duduk di samping Arnold. Lalu tahanan lainnya menyarankan pada Arnold untuk melakukan apa yang temannya itu minta, asalkan benar Arnold bisa keluar. Arnold seperti menimbang saran dari teman-temannya. Di rumah Aditya terlambat dan Keisha mempertanyakan itu. Kamu telat mas, tanya Keisha yang menyambut di pintu utama. Iya, kenapa? Kamu udah kangen? Tanya Aditya seraya memberikan tas kerjanya lalu mencium kening Keisha. Ayo kita siap-siap, setelah ini kita pergi ke undangan, kata Aditya. Keisha pun melingkarkan lengannya di pinggang Aditya. Keduanya berjalan sangat mesra. Sesampainya di kamar, Aditya mendapatkan panggilan dari kantor polisi. Baiklah, jawab Aditya setelah mematikan telepon tersebut. Aditya tersenyum dan tertawa terbahak-bahak saat mengetahui kalau Arnold ingin bertemu dengannya. Melihat tawa suaminya yang menggelegar membuat Keisha merasa merinding. Selesai dengan mandi dan bersiap, sekarang Aditya mengajak Keisha ke acara peresmian lebih dulu. Di sana Keisha bertemu dengan Doni yang juga mengajak Monica. Keisha menyapa ramah iparnya itu, lain halnya dengan Aditya. Pria itu masih tidak mau menyapa adiknya.
Di acara pesta, Keisha merasa beruntung karena ada Monica di sana. Ia tak mengenal tamu undangan yang lain sehingga dirinya merasa asing saat Aditya sedang berbicara dengan koleganya. Aditya yang merasa tidak sabar itu segera mengajak Keisha untuk pulang. "Kok cepat mas?" tanya Keisha yang melingkarkan tangannya di lengan Aditya. "Iya, yang penting kita sudah hadir. Aku juga ada urusan lain," jawab Aditya. Keisha hanya memperhatikan suaminya yang sepertinya sedang senang. Setelah itu Aditya mengajak Keisha untuk menemui Arnold, tetapi Aditya meminta Keisha untuk menunggu di dalam mobil. Tentu saja pria itu tidak ingin istrinya melihat sisi buruk dirinya. Benar saja, di dalam Aditya menertawakan Arnold yang berlutut di kakinya. "Katakan, aku tidak akan mengusik keluarga Aditya. Tidak akan menemui adik dari Aditya. Tidak akan mengulangi kesalahan yang sama," perintah Aditya yang sedang duduk di kursi panjang. Aditya merekam apa yang akan diucapkan oleh mantan sahabatnya itu. Merasa puas, Aditya tertawa dengan terbahak-bahak. "Sumpah pengen gue jejelin sandal mulutnya," batin Arnold yang masih berlutut di depan Aditya dengan menundukkan kepala. "Cepat, aku udah gak sabar," kata Aditya setelah berhenti tertawa. Merasa gregetan, Arnold pun bangun dari berlututnya menahan leher Aditya yang dengan lengannya, dan sekarang Aditya berada di bawah Arnold. Arnold menatap tajam Aditya yang juga dengan sebaliknya. Tangan Aditya memberi isyarat pada sipir yang berjaga untuk tidak ikut campur. "Kenapa lo nggak terima? Apalagi gue bangsat, lo perkosa calon istri gue. Gunain adik gue, lu culik anak gue, setan lo," ucap Aditya seraya berusaha bangun. Tetapi kali ini Arnold mengerahkan semua tenaganya sehingga posisinya masih tetap sama. "Gue minta maaf, gue nggak akan ngusik keluarga lo lagi, puas?" tanya Arnold seraya melepaskan Aditya. Aditya pun bangun lalu membenarkan jas dan dasinya. "Sangat puas," jawab Aditya. "Tunggulah, Doni akan mengurus semua," kata Aditya seraya pergi meninggalkan Arnold. Tidak tertinggal suara tawa yang seolah mengejek Arnold. Arnold terduduk lesu, merasa kalau benar-benar harga dirinya itu sudah hilang di mata Aditya. Keisha melihat Aditya yang keluar dari penjara seraya memainkan ponselnya dengan tersenyum-senyum. Sekarang Aditya sudah duduk di bangku kemudi. "Kenapa mas? Kayaknya lagi senang," tanya Keisha seraya melihat ke arah suaminya. Bukan menjawab, tetapi Aditya mencium ganas bibir istrinya itu. Aditya juga menurunkan bangku Keisha sehingga posisi Keisha berada di bawah Aditya. Setelah kehabisan napas, Keisha mendorong dada Aditya dan memukuli dadanya. Keisha merasa sebal dengan Aditya yang tiba-tiba menyerangnya dengan ganas. "Maaf, aku terlalu bahagia," kata Aditya seraya mengusap bibir Keisha yang ternyata mengeluarkan sedikit darah. Aditya menggigitnya. Keisha masih memanyunkan bibirnya dan Aditya menertawakan itu. Merasa kesal, akhirnya Keisha mencubit pinggang Aditya. Ampun, kata Aditya yang merasa kesakitan. Tangannya berusaha melepaskan tangan Keisha dari pinggangnya. Di apartemen Dimin, Nika merasa heran, Bayu apa mertuanya belum pergi dari sana, apalagi melihat Siti Aisyah yang sedang di dapur. Dengan kehadiran dua wanita itu membuat Nika merasa kalau dirinya hanya menumpang di apartemen Dimin. Apalagi Dimin harus lembur dan sekarang Nika hanya bertiga dengan mereka di apartemen. Merasa diabaikan membuat Nika ingin keluar untuk mencari udara segar. Nika keluar tanpa permisi. Ia membawa mobil Dimin. "Lihat, nggak ada sopannya dia. Pergi aja nggak permisi," kata Mami Dimin. "Mungkin Nika kurang suka ada aku di sini, Tan." "Biarin, kalau dia nggak suka kenapa nggak minggat aja," ketus Mami Dimin. "Ingat ya, kalau Dimin pulang nanti ambil kesempatan buat deketin dia," kata Mami Dimin. "Tapi Tan, nggak enak kan, cewek masa harus mulai duluan," kata Aisyah yang sedang mengunci piring bekas makan malamnya. "Kamu mau jadi menantu orang kaya nggak? Pengen angkat derajat orang tua kamu nggak?" tanya Mami Dimin yang berdiri di samping Siti Aisyah. "Tapi emangnya aku nggak merusak rumah tangga mereka, Tan?" tanya Siti Aisyah dengan polosnya. "Anggap saja kamu membantu kami mendapatkan keturunan. Ingat, membantu orang itu mendapatkan pahala," jawab Mami Dimin. Setelah itu Mami Dimin pergi dari dapur karena tidak ingin mendengar Siti Aisyah bertanya lagi. Di jalan, Nika melihat seorang pria yang masih dengan kepala botaknya. Ia masih mengenal walau melihatnya dari belakang. Pria itu adalah papahnya. Terlihat badan besar, semakin kurus, tidak segemuk waktu itu. Nika pun memarkirkan mobilnya dan mengikuti papahnya yang masuk ke dalam gang.
Nika mengikuti sampai pria itu pulang ke rumahnya yang sekarang terlihat. Adelia juga baru saja pulang bekerja. Kasihan mereka, kata Nika yang memperhatikan keduanya dari kejauhan. Kemarin gue lihat anak lo, dia hidupnya enak, sekarang naik mobil mewah. Sama cowok yang cukup lumayan cakep, nggak jelek-jelek amat, kata papa Nika seraya membuka pintu kontrakan yang sederhana itu. Biarin aja, dia udah milih jalan hidupnya dengan jual diri. Gue nggak mau dibikin malu karena dilabrak tetangga. Bikin malu, ketus Adelia. Mendengar itu air mata Nika jatuh dan segera tangan seorang menghapus air mata itu. Nika sedikit terkejut lalu melihat ke arahnya. Jim, dari kapan lo di sini? Tanya Nika seraya menghapus air matanya. Dari tadi, emang lo aja yang nggak budek? Gue panggilin, kata Dimin. Masa sih gue nggak dengar? Jawab Nika seraya merapikan rambut kemudian mencepolnya. Bibir lo kenapa, Jim? Tanya Nika seraya menyentuh bibir suaminya. Dimin pun menggigit pelan jari itu yang berada di bibir. Udah gue bilang lo nggak budek, sampai nggak tahu kalau suaminya berantem di belakang. Hah? Nika benar-benar tidak tahu apa yang dimaksud oleh Dimin dan Dimin pun menceritakan kejadian. Dimin yang sedang melintas di jalan yang sama itu melihat dua pria mencurigakan mereka mengikuti Nika dari belakang. Dan saat salah satu pemuda itu akan melancarkan aksinya untuk menarik tas Nika dari belakang, saat itulah Dimin menghajar keduanya. Aksi jotos menjotos pun tak dapat dihindari. Astaga, maaf gue. Nggak tahu, gue terlalu fokus sama papa, kata Nika seraya menatap Dimin yang sedang bercerita. Nika pun mengecup bibir Dimin yang memar. Tak puas hanya mengecup membuat Dimin mengulangi dan kali ini isapan Dimin begitu terasa kuat sehingga Nika pun mengimbangi cara Dimin bermain sampai keduanya lupa kalau sedang berada di dalam gang sempit yang gelap. Dimin dan Nika tidak tahu kalau ada yang terkejut saat melihat keduanya sedang berciuman. Orang itu berada di lantai atas si pemilik tembok yang rumahnya persis di sisi gang tersebut. Biur, Nika dan Dimin baru menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Keduanya melihat ke atas dan melihat ember jatuh dari lantai 2. Dimin pun melindungi Nika supaya tidak kejatuhan ember hitam tersebut. Wanita itu berteriak pada Nika dan Dimin. Dimin pun segera menarik Ririn membawanya pergi dari gang itu sebelum menjadi ramai dan menjadi tontonan warga setempat. Keesokan harinya, Doni meminta pada Aditya untuk mempertimbangkan perihal Arnold. Buat saja perjanjian seperti yang kupinta. Perintah Aditya dan Doni hanya bisa mengiyakan ketika bosnya sudah memerintah. Baik, jawab Doni yang sedikit pasrah, lalu ia pun melaksanakan tugasnya. Pria itu keluar dari ruangan kakak iparnya. Beberapa hari berlalu setelah keluar dari penjara, Arnold ingin mengetahui keadaan Nika. Yang dia ketahui sudah menikah dengan Dimin. Arnold pergi ke apartemen Dimin dan tidak sengaja melihat Nika yang baru saja turun dari mobil lalu membawakan belanjaan Mami Jim dan juga Siti Aisyah. Kenapa dia jadi kayak pembantu? Batin Arnold. Pria itu memperhatikan dari kejauhan. Dia bukan siapa-siapa gue. Udahlah, gue nggak usah ikut campur. Batin Arnold. Setelah itu dia pergi dari sana. Ia kembali ke rumah ibunya dan melanjutkan usaha cuci motor dan mobil. Kali ini Arnold sendiri yang mengurusnya. Membebaskan Arnold bukan berarti lengah. Itulah Aditya. Pria itu memerintahkan seseorang untuk mengawasi Arnold. Bukan tak tahu kalau dirinya diawasi, Arnold paham betul dengan kekhawatiran temannya itu. Arnold pun membiarkan orang Aditya memata-matainya. Di apartemen Doni, pria yang sedang tidak disibukkan dengan pekerjaan itu mengajak keluarga kecilnya untuk makan malam bersama di sebuah restoran. Sebelum ibu dan bapaknya kembali ke kampung halaman, tentu saja Suster Fahri ikut bersamanya. Dan jam kerjanya dianggap lembur oleh Doni karena harus pulang telat dari jam yang dijanjikan. Malam yang penuh kebahagiaan untuk Doni dan Monica. Akankah berlangsung lama kebahagiaan itu? Di sela makannya, Doni mengatakan kalau dirinya ada tugas dari Aditya untuk keluar kota dan akan mengajak Monica dan juga Fahri. Emangnya nanti nggak ganggu? Tanya Monica yang duduk di sebelah Doni. Sekalian liburan, kita bulan madu, kata Doni dan Monica pun tersenyum. Membayangkan betapa indahnya bulan madu bersama dengan Doni. Apalagi cinta di antara keduanya sedang hangat-hangatnya dan bersemi di dalam hati.
Di rumah Yanti, satpam melihat gelagat wanita yang mencurigakan. Wanita itu adalah Mae yang sedang menggendong Topan. Terlihat Mae sedang memperhatikan dengan mondar-mandir di depan gerbang. Satpam pun keluar dari pos dan menegur wanita itu. "Maaf, ibu sedang apa? Kalau tidak ada kepentingan silahkan pergi," kata satpam yang menghampiri berbicara dari balik pagar. "Saya mau mencari pekerjaan. Barangkali di sini ada lowongan," tanya Mae yang berusaha masuk ke rumah Aditya. Tetapi satpam itu tahu betul kalau Aditya tidak akan menerima sembarangan orang untuk bekerja di dengannya. "Maaf, di rumah ini sudah penuh dengan pekerja. Silahkan pergi atau Anda akan saya bawa ke kantor polisi," ancam satpam tersebut. "Dasar orang kaya," sombong batin Mae seraya pergi dari kediaman Aditya.